Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan project based learning flat slab drop panel tepi menggunakan balok. Eh, Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Stefani Laura Siombing dengan NIM 220404106, Melissa Yolanda Berusiboya eh, dengan NIM 204044126, dan saya sendiri Maisa Nabila Permana dengan NIM 2204044127. Bab 1 Pendahuluan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, flat slab merupakan sistem plat dengan prinsip menggantikan fungsi balok sepanjang garis kolom dengan plat lantai. Sedangkan balok tepi boleh tetap diadakan. Salah satu fitur dari flat slab adalah adanya drop panel, yaitu bagian dari plat yang diturunkan di sekitar kolom untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi momen pada area tersebut. Drop panel adalah struktur tambahan yang digunakan pada plat lantai sistem flat slab. Drop panel pada sistem flat slab ini sebenarnya bertugas sebagai pengganti balok. Penggunaan drop panel bertujuan untuk menahan gaya geser dan mengurangi keruntuhan pons yang terjadi pada daerah sambungan plat dan kolom. Untuk karakteristik flat slab sendiri adalah yang pertama kekuatan struktural. Drop panel menambahkan kekuatan lokal di sekitar kolom, membantu mengurangi deformasi dan momen yang dihasilkan oleh beban. Yang kedua, desainnya sederhana. Menghilangkan balok membuat desain lebih bersih dan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penataan ruang. Yang ketiga, penyaluran beban. Beban dari plat disalurkan langsung ke kolom, mengurangi kebutuhan akan elemen struktural tambahan. Estetika memberikan tampilan yang lebih modern dan minimalkan elemen struktural yang terlihat. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan flat slab tersebut. Yang pertama, kelebihannya. Eh, Kelebihannya yang pertama adalah penghematan ruang. Karena tidak memerlukan balok, ketinggian ruangan dapat dimaksimalkan. Yang kedua, kelebihannya adalah fleksibilitas desain, yaitu memungkinkan penataan interior yang lebih bebas dan dapat disesuaikan. Yang ketiga, pengurangan biaya. Meskipun biaya awal mungkin yang lebih tinggi, penghematan dalam menggunakan material dan waktu konstruksi dapat terjadi. Kemudian kekurangannya, yang pertama, pembebanan momen yang tinggi. Tanpa balok, momen lontur di plat dapat menjadi lebih besar, memerlukan perhitungan yang cermat. Kemudian, kesulitan dalam perawatannya. Jika terjadi kerusakan, perbaikan bisa lebih kompleks dibandingkan dengan sistem yang memiliki balok. Eh, yang ketiga, ukuran dan jarak kolom. Jarak antar kolom harus diperhatikan untuk memastikan bahwa plat dapat menahan beban dengan baik. Kemudian, ketebalan platnya harus ditentukan berdasarkan beban yang akan diterima panjang rentang. Untuk pengaplikasian flat slab sendiri, flat slab dengan drop panel sering digunakan dalam berbagai jenis bangunan, termasuk gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan gedung rumah. Dua, perencanaan struktur plat. Untuk pertama ada data existingnya. Jadi kami melakukan survei di lokasi parkiran Plaza Palladium di Hotel Area Duta. Nah, untuk ukuran kolomnya sendiri yaitu 700 kali 700 mm, tinggi kolomnya 2800 mm. Untuk ukuran plat lantainya di interior dan eksterior yaitu 2400 mm. Untuk data asumsinya sendiri, beban hidup atau LL eh, sama dengan 12,2 kilometer kilonit kilometer apa sih lupa aku KN N KNM pangkat 2. Untuk beban mati tambahannya atau SDL-nya 10,5 kNm kuadrat. Kemudian untuk mutu betonnya 19,3 MPa. Kemudian untuk mutu bajanya yaitu 420 MPa.
Ini adalah dokumentasi survei kami. Ini ada eh, balok kolomnya, terus ada flat slabnya, terus ada foto dokumentasi bahwa kami telah melakukan survei tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang kedua ada preliminary design. Yang pertama, tentukan tebal pelat. Dapat dilihat di dalam SNI tabel 8.3.1.1, ketebalan minimum plat 2 arah non plat tegang tanpa balok interior, menggunakan dengan balok tepi LN per 36. Plat sudut plat sudutnya LN sama dengan 8.000 dikurang 2 dikali 700 per 2 sama dengan 7.300 mm. Hamilnya sama dengan LN per 36 di, sama dengan 7.300 per 36, mendapat hasil 202,7 mm, lebih dari 100 mm. Ketebalan plat yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil H sama dengan 210 mm. Yang kedua, tentukan dimensi drop panel. Dimensi minimum dalam SNI 2847 2019 dengan di bagian 8.2.4 diketahui hamilnya sama dengan 210 per 4, mendapat hasil 52,5 mm. L1 sama dengan L2 7.300 per 6 sama dengan 1.216,6 mm. Dimensi drop panelnya 1.216 dibagi 6 ditambah 1.216,6 sama dengan 2.433,2. Ketebalan dan perlebaran drop panel yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil HDP sama dengan 200 mm dan luasan 2.500 dikali 2.500 mm memenuhi. Tebal drop panel tidak boleh melebihi H drop panel kurang dari sama dengan seperempat jarak tepi kolom ekivalen ke tepi drop panel. H drop panel kurang dari sama dengan seperempat 100 cm. H kurang lebih sama dengan 25 cm. H drop panel diambil 20 cm. Tentukan tabel yang ketiga, tentukan tabel tebal ekivalen atau tabel berbobot. H ekivalen sama dengan A pelat per A pelat tambah A drop panel dikali H pelat ditambah A drop panel per A pelat tambah drop panel dikali H pelat dan plus H drop panel, mendapat hasil H ekivalennya 228,5 mm. Ketebalan yang akan digunakan seragam, maka bisa diambil H ekivalen sama dengan 230 mm. C. Perencanaan momen luntur. Yang pertama kita menghitung beban terfaktor QU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Di mana mendapat hasil 3 QU-nya sama dengan 32,12 kilonewton per meter kuadrat. Terus kita menghitung ada momen arah X. Bentang interior Ln tengah sama dengan 8.000 dikurang 2 dikali 700 per 2 sama dengan 7.300 mm. Momen momen statis totalnya MO sama dengan QU dikali L2 dikali L2 dikali Ln1 pangkat 2. Yang dimana mendapat hasil MO sama dengan 1.561,90 kN per meter. Distribusi momen arah longitudinal. Nah, untuk panel eksteriornya dapat dilihat pada SNI 2847 tahun 2019 pada pasal 13.6.3.3, yang dimana slab tanpa balok di antara tumpuan interior dengan balok tepi. Dapat dilihat gambar berikut eh, tentang eksterior dan interior balok.
Untuk bentang eksteriornya, kita momen negatif dan momen positif pada plat bagian luar yang ditinjau dengan menggunakan tabel SNI 13.6, 13.6.3.3 untuk koefisien momen yang digunakan. MN interior sama dengan minus 0,7 kali 1561,9 mendapat hasil minus 1093,33 kilonewton meter. MP-nya sama dengan 0,5 dikali 1561,9 sama dengan 780,95 kilonewton meter. MN eksteriornya sama dengan minus 0,3 dikali 1561,9 sama dengan minus 468,57 kilonewton. Berikut ada hasil bentang interiornya. Ya, lalu distribusi momen arah transversal lajur kolom pada SNI 2847 2019 pada tabel 10.8.10.5.1 dan tabel 8.10.5.5. Nah, kita menghitung momen ke lajur kolom dan lajur tengah. Lajur pada delta F sama dengan 0, L2 per L1 sama dengan 7.300 per 7.300 sama dengan 1. Di mana lajur kolom MN interiornya itu 0,75 dikali buka kurung minus 0,65 dikali MO sama dengan minus 761,42 kilonewton. MP sama dengan 0,6 ditambah MP sama dengan 0,6 dikali 0,35 dikali MO sama dengan 327,999 kilonewton meter. MN eksterior sama dengan 100% dikali minus 468,57 sama dengan minus 468,57 kilonewton meter. Untuk lajur tengahnya, presentasi lajur tengah, momen negatif 100% kurang persen lajur kolom itu di mana lajur kolomnya 75%, sehingga hasil momen negatifnya itu 0,25. Momen positif 100% dikali lajur kolom, di mana di momen positif lajur kolomnya itu 60, jadi mendapat hasil 0,40. MN interiornya 0,25 dikali minus 0,65 dikali MO sama dengan mendapat hasil minus 253,80 kilonewton meter. Di mana MP-nya 0,4 dikali 0,35 kali MO mendapat hasil 218,66 kilonewton meter. MN eksteriornya sama dengan 0 kilonewton meter. Rekapitulasi momen lentur bentang eksterior dengan MO 1561,90 kilonewton meter dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, momen arah Y bentang interior LN tengah sama dengan 8.000 dikurang 2 kali 700 per 2 dapat 7.300 mm, di mana momen pelatnya MO sama dengan QU kali L2 LN1 pangkat 2 per 8 mendapat hasil 1561,90 kilonewton atau 159,2 TM. Distribusi momen pada arah longitudinal dapat dilihat pada tabel SNI 2847 2019 pada tabel 8.10.4.2 dengan koefisien momen yang digunakan MN interior sama dengan minus 0,70 dikali 159,2 sama dengan minus 111,44 TM. Terus MP-nya itu 0,5 dikali 159,2 sama dengan 79,6. MN eksterior sama dengan minus 0,3 dikali 159,2 sama dengan minus 47,76 TM. Untuk momen arah transversalnya, lajur kolom sama dengan minus 0,49 dikali MO
mendapat hasil 765,3 kilonewton meter. MP sama dengan 0,35, MO dikali MO sama dengan 546,66 kilonewton meter. MN eksteriornya itu minus 0,49 dikali MO sama dengan minus 765,3 kilonewton meter. Lajur tengah MN interiornya minus 0,16 dikali MO mendapat hasil minus 249,9 kilonewton meter. MP-nya 0,14 dikali MO sama dengan 218,66 kilonewton. MN lajur tengah eksterior MN sama dengan 0,00 TM. Berikut adalah bentang lajur tengahnya. Dan rekapitulasi perhitungan momen dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melisa. Selanjutnya itu ada perencanaan budget ulangan. Dan untuk poin pertama itu ialah penelangan utama. Untuk penelangan utama sendiri, kita harus hitung D atau tinggi efektifnya. Ditentukan diameter tulangan dan sama beton dengan D 18 dan C 20. Baru rumusnya itu ada D sama dengan H dikurang C dikurang 0,5 dB. Bentang kurang dari 7 meter. Atau bentang panjang D sama dengan H dikurang 30 mm. Rumus D untuk flat set bentang panjang itu D sama dengan H dikurang C dikurang 0,5 dB. Atau eh, D sama dengan H dikurang 30 mm. Ini diambil yang terkecil. Sehingga untuk lajur kolom yang kami gunakan dari 270 dikurang dengan 30 itu 240. Untuk lajur tengahnya 210 dikurang 30 itu 180. Sehingga perhitungan ekuivalennya 230 dikurang 30 dapat 200 mm. Ini berikut rekapitulasi momen kami untuk arah X dan arah Y dengan MO 1561 dikurang 90 kilonewton meter. Selanjutnya akan dihitung AS perlu itu sebagai asumsi untuk arah X itu dengan MO kami 1561,90 kilonewton meter, kami mengasumsikan J-nya 0,925. Sehingga didapat 2231,51 mm kuadrat dan untuk arah Y-nya kami juga dapat 2233,51 mm kuadrat. Untuk FC antara 17 dan 28 MPa, B1 harus diambil sebesar 0,85. Untuk FC di atas 28 MPa, B1 harus direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kelebihan kekuatan sebesar 7 MPa di atas 28 MPa. Tetapi beta 1 tidak boleh diambil kurang dari 0,05. Sehingga diasumsikan B-nya C2 ditambah 3H, 700 ditambah 3 dikali 210, mendapatkan 1330. Maka arah X kami eh, dengan rumus A sama dengan AS kali FY per B1 kali FC dikali B, kami mendapatkan 33,19 dan arah Y kami mendapatkan 33,519 juga. Sehingga JD sama dengan D kurang A per 2, maka AS perlunya MU per delta FY dikali J dikali D, di mana AS ini dalam milimeter dan MU dalam ton meter. Selanjutnya pendulangan susut. Untuk penilaian susut atau pembagi itu digunakan diameter susut 16 mm. Dengan rumusnya H dikurang TS dikurang diameter susut per 2. Karena kami menggunakan diameter susut 16, kami mendapatkan D-nya itu 182. Karena ketentuannya FY itu lebih besar dari 420 MPa, jadi roh minimal kami itu dapat 0,0018. Lalu ditinjau per 1000 mm, didapatlah 327,6 mm. Untuk spasi tulangan susut dan suhu tidak boleh melebihi nilai terkecil 5 dikali H. Karena H kami tadi 210, jadi kami dapat 1500 mm dan 450 mm. Digunakan spasi 450 mm. Untuk ASP-nya kami dapat 446,57 mm. Karena ASP kami lebih besar dari ASH, maka dia oke. Dengan menggunakan
2D14 450. Berikut gambar kerja penulangan arah X kami. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dan ini gambar kerja kami penulangan arah Y. Dan ini juga gambar penulangan momen positif dan negatif. Arah X dan juga arah Y. Selanjutnya yang terakhir ada kontrol terhadap geser. Kita pertama periksa geser dua arah pada kolom dalam. Karena diasumsikan film beton 20 mm, digunakan D16 sebagai tulangan. Pada bagian drop panel. D rata-ratanya kami dapat 224 mm, baru B0-nya 3696, PU-nya 1685,0152, sehingga delta visinya itu 1024.531 juta 1.024 531,2 kilonewton. Karena delta visi kami lebih besar dari FU, itu tidak oke. Selanjutnya pada bagian pelat juga kami hitung mendapatkan delta visinya lebih besar dari dari PU atau tidak oke. Karena ininya semua tidak oke, kondisi gesernya tidak memenuhi kapasitas geser sehingga tulangan gesernya diperlukan pada bagian kolom dalam dan luar. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.